Sebetulnya, mau nasib lagi apa? Kalau mau alim, mau kita beli uang mesti darah sabkul lisan. Tapi nak kue bener, pas bener sabkul lisan. Aslinya raiso, tapi pas bener saudara ini sabkul lisan. Nak salah gagap tenan, nak bener sabkul lisan. Tapi nak kita terkenal alim. Nah bener dianggap tenanan, salah bisa. Soalnya benar. Jadi nama lagi apa? Toha kumpul rondo ayu. Nasi seneng ya, Jawa. Nasi seneng was malaikat babon. Oh nasi penting, nasi penting. Pol nasi. Karena kita senengi uang udah para pejabat darah tidak, jaga bina. Supaya nasib lagi apa? Tapi nasib elek jaga boleh yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen. Ben nggo rame-rame itu nyawa. Ya wis ora jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikrib apa? Dikrib badi wa iradatil qul kados wau isi di maksud wa talqin. Saya talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Bisa. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama tolkin. Lah nang ngono ya enake opo ning surga. Paham? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Itu kan ngaji jalalan. Ngaji jalan Gus Bak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini terus dewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ra jenggoten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora kok terus sing ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Jadi kok nek lah iya ora kok terus ngaji wong loro til kok gak. Dong ya. Dong pinter ya. Ganjaran kok akeh tenan, ngintro gak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak Indadoni Habibi pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik toroh, nawa toroh. Jadi ya sudah seperti kayak pala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu, cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbak Mun, Bapak, saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Itu kalau tenan, awas jangan nyelayani ini rokok tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah, ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji juga. Wong tuane cerita nak ingin nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia di jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai ya marasi. Kiai marasi. Wis marasi narasi nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan, karena dia nama nama jadi boleh itu nama. Wah ya elek aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasan itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya enggak ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara fatwa nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan, syaratnya harus bisa hafal 10 juz, terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 2 juta.
gayane nomor 3 padahal itu yang penting. Ben ketara ora kedonya dadi di modus pertama ke apal surat berperilaku baik jebule nomor 3 sajane sing penting dicara yayasan gak kira-kira sing penting ku nomor 3 kira-kira aku ora mari ke sudon lho. Nah itu ya baik, baiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Ya, tapi nak santri melarat kan, ngomong tuane di Malaysia, anak Evan mulai ngomong ngaji, Mbak Yuni Rabi mulai aku jadi pelayan. Perlu ikut, kan rapal-rapal, terus goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya UMR ya tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu ya iku lho badhe mondok, kuat kula namung kurang 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Dia ini geng-gengan, wajah ini kita pentobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi tau ora. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pengiran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid mungkot. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pengiran. Ayo, ketemu kiai saya iso nerangno. Ketemu pangeran. Kok tolak? Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek kok tolak. Alasanmu. Terus piye ya? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok unggulan. Tapi buat tombol kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Kapasitas. Ora repot matur. Mulai niku ora usah pikir. Sing kok ketemu pangeran bener di ngono, statokan to. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Keluar rawani. Ari rawani wis. Orang yo ora mari yo ora mikir. Begini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga. Tajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Apa ora terus iki kena piro. Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadi tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya, Mas. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi unik yang dari Cina sekedar masuk kulhu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudah lah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saja. Pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Ora santriku diwarai yo. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini iki nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrudi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah. Jong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju dalam ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula. Kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang untuk profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus yang rada jadab-jadab. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baru. Ada
sing nakal-nakal kok bisnis. Kita ini paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus soal bagi jatuh tuh misalnya enggak apa-apa kalau itu kebaikan. Cuma aku produk kelirunya jajar tua bagi Hamid itu kisah tulisan. Jadi aku tidak benar, itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Romano ya. Artinya gini loh, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Ki Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus juga hafal Quran 10 juz, harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin di kisah pengiran. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini ya Mansur berhubung pondok Ewa Salid, terus Ki Mansur ini. Wah, rai ini pasti kaji ini Munib. Munib ditelepon. Jika orang santri NTT, rai ini mirip kayak gue. Iku ae, ben ngaji mek kowe. Lah soal biayane saya itu tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Semuanya bisa dhewe aku tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, surah popo. Pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky. Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat ke Jawa. Bila sisa ada yang gue kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh singkawe itu jilbaban. Dan itu kadang sudah celananan tahu. Kita kok soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Kita Jakarta santai. Dan keamanan ini di sana nanti itu stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya. Tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin daya. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal, kok nang lari, wong virus itu lari. Sing soleh, virusnya ramadi. Pasti ramadi gampang lari. Sing nakal. Nah, akhirnya kiai tinggal buka itu ada rumah fasid. Tapi nak cara aku, tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Saya ngomong-ngomong itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom. Suralaya. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasrah noban. Apa saya ini diumum nomunib. Karena ya turunan. Lah ya turunan. Ya nak sanggup urunan kau ya. Ya bodoh metal. Jadi kau nak tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu jelok sih kiai gitu. Jadi soalnya santri darah mirip kiai ini soalnya. Ya guys setuju ya. Karena ya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan, tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan, karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai, karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua dia harus punya pengajian, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya, kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama ada bangun yang punya pengajian. Terus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Edapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian. Ini kan jaganya orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sing kira-kira hati. Wong ngutangi wong sampai sing kebulet.
di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ngono to. Ya iku mau cara faileli. Hakim sholat apa? Cara faileli wa julafam illallah. Paham ya? Terus ini penting sekali. Penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak mau tanggung-tanggung. Karena percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad atau dilebok apa mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhane wae angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Apa al kafir itu dawet takrib. Ya takrib fatul qorib. Ya ayo ngerti tak takrib yo jatuh. Kena niat siar ya aku. Ajarannya loro Gus malah. Siar apa? Kayak kan ibadah. Air mana iki tenan ya. Misalnya kan di antara mayijibul usla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah di antara mayijibul usla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah di antaranya itu al-kafiru ida aslam. Orang kafir kalau masuk. Itu kata kitab takfir. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalang, ruwono ya omongan. Ojo komuni, gak sopan. Malah keliru nara diterangno. Sopan goblok itu keliru. Logikanya gini loh, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, Gus saya mau masuk Islam. Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Ruangan nonton ini jam 12:30 pas. Gus saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar kalau fatwa itu benar Islam taufik dari awal kan kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu ketik hapus. Butuh es kopi nih mah. Gas kita jajan. Lu seger gua agar. Ya elah. Wah. Cimory Yogurt Bites bikin perut, otak dan mulut jadi akur. Aku nih, apa jual sini aja ya? Si ginjal. Mana saya tahu rokok sih sampai saya. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang putih. Pulau Bali, pun kapan rawuhe wah, malah haram subuh langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi dia urip. Lah nek pas mandi kepleset terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong. Ya pinter lah kok. Wah pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok Indonesia salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan tok, disyuting, terus viral. Ya pokoknya gaya-gayaan tok. Tapi tetap proses Islam. Yo coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekali seremonial ya. Tetap dia saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak tahu kenapa dia Islam. Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral.
Dia aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran itu cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia itu dia sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi syahadat itu namanya prosesi, karena prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah, jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen, ngapunten gitu, ya nanti yang putih, wah Islam. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian itu di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu di ono wong nggak kecelakaan, lagi jalan kecelakaan. Pas tuh itu pasti itu katoan cekak, serapan. Ya kan yo isin mubalek katoan cekak kok. Apa nulungi wong loro, paham ya kecelakaan. Terus dia nih kelambinan sarungan serbanan lagi mulu. Kok dia nih ya? Kira-kira salah sama pangeran tor. Kelakuan ngono iku lho salah. Enggak jawab. Salah no, karena ini kecelakaan harus langsung meskipun Pak Mubalek lagi seperapat ya masuk. Iki sentimen juga. Orang tahu apa juga. Seperapat juga elek. Jadi cara pangeran kira-kira tuh ya senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pom-pom kok. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tabrak buyute salah itu. Berarti masalah buyute salah. Yo kapan-kapan nak kancamu kafir masuk Islam, itu salah sekali. Senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sejauh. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kongkong mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disote, terus disamping kok ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngalor. Terus saling timur. Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan awal waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum harus dihilangkan faul. Ya jadi kau oleh kau najis sih ora oleh. Paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar kok sama adiknya gitu ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya yang baca Quran itu adiknya kan cuma dia itu tukarannya BIP nih terus gelutnya itu apa IP nih obam itu yang saling gelut. Nah gelut karena si obam itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid semuanya kan hanya beberapa lampiran sentoha anzalna alaikal qur'ana di. Nah itu kasusnya beda, jadi ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja, bila dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar di rumah mandi dari Umar gak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi. Akhirnya Umar ya udah gitu, atus deh. Barang atus moco kan. Barang moco terus tadi nangis deh kok. Ini gak mungkin karangan manusia toha. Manzalna alaikal qur'ana. Terus masuk. Lalu ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon apa? Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksinakan harus sekarang apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan macam-macam lah. Kalau tuh ngajar bani semua alat macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya mangai gue bangunnya. Jadi hukumnya pangeran sekali ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik.
Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Soalnya solusinya tadi pondok-pondok yang menangani capreman harus kita. Saya masih punya kebetulan dengan anaknya Bapak. Saya di beberapa ya masih kenal Gus. Si jadab-jadabnya Pak Suwana juga kenal sih. Dalam-dalamnya Bapak ini kenal sih. Dan kalau kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas kan. Gak keliru parah lah. Kiai Alim ya akeh. Kiai ya Sabtu Resta. Kiai Wali aku kenal ya akeh. Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ada. Nggak boleh banyak-banyak ya. Kenal orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penolak. Melanirin di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur ada kiai namanya Kiai Pakai, Kiai Mis. Kiai Pakai, Rani Pak Imam di Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nganti iku Kiai Mas, tiku nakalan, tiku dalil. Jadi misalnya tuh kok gak mau apa tuh di dunia, gak munggah kan? Ditapain? Nah gak munggah ning ndi, Teng terminal kok sowan modok ya ora munggah. Itu langsung juga no. Mergo wedi dadi wong dalan. Dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, saya muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cung? Nggih baleni, Bang. Tambah ora munggah. Karena tidak wajib mensafaati ya, Pak. Kalau dalam konteks Tuha kan liar tadi ya. Tuha umpama loh, atau Tuha sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra muka padha gimana cocokan. Mbak Adus Wardok Tekir. Akhirnya cara mulo sowan. Ana apa, Cung? Teng terminal, Pak. Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi to nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan sehingga kita pakai mandatnya kiai yang kita panut. Kayak apa Mbak Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena usaha yang dua ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya. Rasa buat tiru, tapi tuku apa hobi. Nah ini nggak mungkin. Kalau sekarang nggak mungkin karena mahal. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Naruhan ini ada satu kampung. Biasanya itu dia Mansur ada agen owa coba ya kita aslinya langsung ngiling owa kan ini wong coba kita unik mulai agen itu misalnya ngedarkan di Naruhan itu dicegat ya Mas ning dalam yang wali misalnya jenenge Umar karena dituku ya Mas misalnya 500.000 dari itu dituangkan terus dijual itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah terus mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu mati ini wali. Nah ternyata apa? Ya karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku hampir minggu rutin tuku toa kalau mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu kok gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual guys. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa dari itu lalu mereka dan cara mencegah saya itu dia jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku dua. Jadi nanti itunya nih kena buat itu. Tapi kan itunya entek aku tadi. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Tapi itu tiru karena gak cukup. Benar pada ini gak cukup ya. Bocor korok mengaruh biru. Oh, ratu kok. Dunia aneh soleh saya Indonesia ratu kok. Oh, transaksi. Sehingga nanti wali-wali. Karena ya dia dulu jadi wali karena beli.
karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Itu terus apa mas? Itu kan? Jadi macam-macam. Lagi-lagi hajana kita cukup. Ada wali yang ngancani nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni sih terkenal, sekarang bisa. Pas pertama latihan jadi wali, gue ya kayak mudik penuh pakpok sunah Rasul. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan neng laut, neng gue kisah itu, neng gue tahu nih. Jadi laut, pantai. Iya bahasa Indonesia, KRI pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan. Ya, mari cekak ukuran itu ya jelas. Nah cekak itu ayo dekati apa? Jenggol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang negeri ya wong belah bal-balan ya relax saja. Pas dia Sa'roni pulang, pasti udah dia wali amatir belum kutub. Masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah masih. Kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fikih tadi duduk bena samai waladi, dia duduk yang antara langit itu. Ngenteni. Sa'roni jadi dia kan dia senior. Cangkemmu sing apik. Dene iku padahal ada men cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Wakil lho, jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dene mau tunggu ning isor Mas, mergo kok darani kalah kelas. Wali ini yo gaya. Mane wali yo oleh gaya ono sanate. Kaya kula ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang kowe ra gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi nopo masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh majibno dakwah. Lah ngomong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Belum jeneng ngomong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasul. Lalu kamu ngaram notok Nabi, nah terus gue nak ketemu Nabi, pakpol nih podium ngaram notok Nabi. Baru untuk sanggup terus piye nak ketemu Nabi. Sehingga kurang untuk sanggup, sehingga kabar bal-balan. Kurang untuk sanggup proses di. Gue saat jeblok kayak gimana, tetap orang sing takok. Pak, nah anakku saya tamat SD, cara jenengan siapa? Paling kan usul pondok no kan, meskipun bapak aja. Tapi nasi pidato tok ning podium. Pak tok kan. Ya saya Pak Boha sing ora ya ora. Kira tak tersinggung dia Jawa. Sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita itu siapa? Itu ngaku ya lah. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Tobaqatul Auliya, klasmen para wali. Itu jelas kalau orang jenengmu yakin. Padahal kita mau sampai orang bahwa ini para orang. Wali mulai angkatan Sayyid Ali Zainal Abidin sampai angkatan Sayyid Abdul Al-Haddad itu ono kan. Iki cetak kuning jenengmu sebelumnya kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakal ya tadi ya dia wali dekat Allah kan gak mungkin tergoda terus dengan perusahaan ilmunya kan gak mungkin. Tapi kalau kamu milih gak mau ya gak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sapa? Ya cek ae. Dicoba. 15. Sing jajah sing tikan kok. Kono dadi salihah apa kowe sing cek ayo lho masyarakat. Wong syaratnya ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing sok ben di yubi iku dhewe Nabi wa rajulun da'atu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala ini atau syaratnya ayu menarik ngajak kok muni ra gelem ayo wali ra jawe wali lah sing wali dokter sapa jajal
Itu isinya loh, Dewi Kanjeng Nabi Sabatun didilu umum, didilu iya malah dilah nomor terakhir itu diantaranya apa? Warajulun da'at wa imra'atun dan masih dua jamal Pakola ini apa? Betul-betul astagfirullah. Coba lebar disusuli di kamar kapten. Jadi makanya ini balik balata terus tidak balik apa? Makanya pulau syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa hormati kiai sing nangani itu bapak hormati kiai. Oh cuman sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara luar. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto hati pidato, aku rasa pidato aku seneng. Dia si anu itu penting. Rezeki itu penting ya. Baik itu terus nabi. Cetai gue ya terus nabi.